kan di istilah di polisi itu ada namanya mantap. Kalau di bagian udah dari enak terus nggak enak, dia jadi mantap. Mantap itu artinya makan tabungan karena udah nggak menghasilkan. Jadi saya merasa, oh aduh, kalau udah mantap berarti kalau makan tabungan kan habis tabungannya karena udah nggak bertambah. Ternyata saya nemu lagi ayat karena sering belajar, karena sering baca Alkitab. Matius 6 ayat 26. Ada yang boleh bantu saya baca Matius 6 ayat 26? Matius 6 ayat 26. Padanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Burung aja yang nggak kerja, yang nggak polisi, yang nggak ini segala macam, dia dikasihi Tuhan. Apalagi saya yang lebih dari ciptaannya, nggak perlu lagi mikirin mantap itu. Nggak perlu lagi, aduh, mak ini tabungan kita udah mau habis ini gimana kita ini nggak nambah duitnya ini, karena kita tidak melakukan seperti dulu lagi. Jadi pesan moralnya, apa yang saya alamin ini adalah kita para remaja yang masih panjang perjalanannya tidak usah takut. Amin. Tidak usah takut akan dunia ini. Karena Tuhan kita itu kaya. Saya bisa ngomong seperti ini, saya sudah ngalamin cuy. Artinya seperti ini. Burung aja yang nggak mempunyai lumbung, tidak bekerja, Tuhan kasihi. Apalagi kita yang lebih daripada ciptanya. Tapi permasalahannya adalah kita harus kenal Tuhan dulu. Enggak bisa kita bilang seperti ini, aku percaya sama Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan itu lebih pribadi. Terus tiba-tiba kita bilang, Tuhan aku minta motor dong, Tuhan aku minta pekerjaan, aku minta jodoh dong, kayak BTS gitu kan. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kita harus kenal dulu Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. So, kita kembali lagi ke penggunaan internet haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus mendengar daripada didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Didikan Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman. Contoh, di dalam internet itu kita bisa membuka apa aja yang ada di dalam internet. Namanya juga internet, kita pasti tahu caranya seperti apa. Mari kita praktekkan seperti apa membuka internet itu, karena kita bisa salah gunakan, kita bisa salah artikan, kita bisa buat ke jalan yang benar, tergantung kita. Makanya tadi saya katakan di situ di ayat pembukaan di Amsal 15 ayat 32 sampai 33 itu tentang mendidik diri sendiri supaya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita praktekkan tentang yang nggak kita ketahui di dalam penggunaan internet. Urapin mulut dan pikiran hamba agar namamu dimuliakan, agar namamu patut disembah sebagai juru selamat manusia. Terima kasih Tuhan, segala kegelapan dan godaan iblis dalam ruangan ini Tuhan tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman. Roh Kudus-Mu yang besar
serta kami di sini. Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memberikan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi dari yang dibicarakan Bapak Paul, yang saya tangkap ada dua yang berhubungan dengan kesaksian saya. Mencari Tuhan, diberi kesempatan dengan kesempatan. Supaya singkat, karena kalau semua saya ceritakan kesaksian saya tidak cukup satu hari, berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Pada tanggal 24 Mei, hari Rabu tanggal 24 Mei 2017. Pada saat itu saya dinas. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Aibda MP Abarita. Komandan Raymas Bekpol di Polres Metro Jakarta Timur. Yang paling ditakuti penjahat tapi paling disayang Tuhan. Istri saya ada satu, anak saya ada dua. Demikian aja perkenalannya. Jadi lanjut lagi. Hari Rabu tanggal 24 Mei, Rabu tanggal 24 Mei 2017, saya kebagian dinas pagi di Polres Metro Jakarta Timur. Pada saat itu di bulan puasa bagi umat Islam. Jadi pada saat itu di salah satu universitas negeri di Jakarta Timur ada kemelut di antara dekan dan rektor di universitas tersebut, sehingga yang namanya Raymas itu pengurai massa untuk mengurai supaya jangan terjadi keributan. Kami jaga di universitas itu supaya antara kemelut, rektor dengan dekan tidak terjadi. So kami jaga di situ dari pagi sampai setengah delapan malam, karena dinasnya 24 jam, dari jam 8 ke jam 8 malam, dari jam 8 pagi ke jam 8 malam. Jadi pada saat itu saya memimpin tim itu ada 7 orang, saya memimpin tim 7 orang, sehingga kami berjaga di situ dari jam 9, jam 10 pagi siang sampai jam setengah 8 malam. Setelah itu nggak ada situasi yang istimewa, nggak ada hal-hal yang luar biasa, nggak ada, seperti biasa. Namun pada saat itu, waktu itu saya belum mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kami belum akrab waktu itu sama Yesus Kristus. Jadi pada saat itu setelah selesai, dinyatakan selesai di situ, sudah tidak lawan lagi di salah satu universitas itu, kami pulang. Saya sampai ke kantor, sampai aplusan. Saya pulang. Setelah pulang, saya sampai karena saya sayang sama anak istri saya mencari hiburan, saya membeli DVD, kami nonton DVD di rumah. Setelah kami nonton, ternyata istri saya lagi buka-buka Facebook. Ternyata ada kejadian 8:30 di Terminal Kampung Melayu. Ternyata ada bom bunuh diri di sana. Jadi setelah kita lihat beritanya, 5 orang meninggal dari anggota kepolisian, puluhan luka-luka. Ternyata hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 itu, Tuhan itu punya rencana yang indah bagi saya. Tuhan itu masih sayang sama saya. Setelah besoknya saya ketahui
Seharusnya yang jaga di terminal Kampung Melayu itu adalah tim saya. Yang jaga di situ adalah tim saya. Yang saya sampaikan di sini adalah Tuhan itu masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan pertobatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Setelah dirunut kronologisnya, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan sama kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan sama kita, tapi Tuhan tahu apa yang direncanakan Tuhan sama kita. Jadi saya jadi berpikir, saya pernah sampai cerita sama pimpinan saya pada saat itu, benar, bukankah seharusnya kita yang jaga di situ pada waktu itu? Loh, emang iya? Loh, kalau misalnya seandainya kejadian yang di universitas di negeri yang di Jakarta Timur itu tidak ada, kalian yang ke sana, kalian yang akan jaga di sana. Jadi mulai pada saat itu saya nggak tahu kenapa, dan saya merasa harus membuka diri, karena sebelum-sebelumnya saya tidak membuka diri. Saya berkeras hati, menutup pikiran, sehingga Tuhan pun nggak masuk ke saya. Pada saat itu saya membuka diri, semua saudara-saudara saya yang tadinya jauh dengan saya, yang mempunyai masalah dengan saya, menjadi dekat kembali dengan saya. Setelah itu saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri saya, kehadiran Tuhan di dalam keluarga saya, sampai saya ketemu dengan Pak Paul, sampai saya diberikan bimbingan konseling tentang mendekatkan diri pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya tahu bahwasanya seperti tadi saya katakan, mencari Tuhan bukan seperti mencari handphone yang hilang, bukan seperti mencari duit yang hilang. Mencari Tuhan itu membuka hati. Tuhan itu akan masuk, itu mencari Tuhan. Jadi sekeras apapun kita mencari Tuhan, menurut saya, kalau kita tidak membuka hati, tidak menjaga kekudusan, kita nggak menemukan Tuhan. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, saya saksikan, itu adalah kebesaran anugerah Tuhan yang seharusnya pun yang ada di ruangan ini harus merasakan hal yang sama, karena sukacita yang luar biasa kalau hidup di dalam Tuhan. Terus tadi kembali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Dan itu semua terjadi yang di Matius tadi, terjadi luar biasa. Kenapa? Setelah saya melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, semua yang ada dimudahkan, dan saya menyaksikan apa yang ada di dalam Matius tadi. Saya menyaksikan, lihatlah burung-burung di udara tidak menabur, tidak mempunyai lumbung, tapi dikasihi Tuhan, apalagi diri. Dan itu terjadi seperti yang saya saksikan tadi malam. Dan itu terjadi, dan saya ingin men-share kepada saudara-saudara bahwasanya kehidupan di dalam Tuhan sangat luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya hanya bisa mengucapkan
terima kasih kepada khususnya Pak Paul di sini yang selalu membimbing saya, dan kalian juga harus merasakan apa yang saya rasakan, karena pertobatan itu bukan main-main. Pertobatan itu adalah kekudusan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sangat baik, amat baik. Cik,